Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita bisa mulai majelis yang pertama dari penjelasan terhadap kitab Al-Muqidhah karya Al-Hafidh Abi Abdullah Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita mulai menjelaskan kandungan dari kitab ini, sebagaimana biasa, ada dua hal yang butuh diketahui, ya, berkenaan dengan al-musannif dan berkenaan dengan al-musannaf. Adapun yang pertama, berkenaan dengan al-musannif, berkenaan dengan penulis, yang pertama adalah nasab beliau, nama lengkap beliau dan nasab beliau. Beliau rahimahullahu ta'ala, ya, atau nama lengkap beliau adalah Muhammad ibnu Ahmad ibni Utsman Az-Zahabi. Muhammad ibnu Ahmad ibni Utsman ibn Qaymaz Az-Zahabi. Ya, ini apa nama lengkap beliau? Muhammad ibnu Ahmad ibni Utsman. 6. Beliau diberi laqab Syamsuddin atau Asy-Syams, Syamsuddin, dan masyhur dengan nasab, dengan nisbat beliau yaitu Az-Zahabi. 6. Beliau rahimahullahu ta'ala lahir di Damaskus pada tanggal 3 Rabiul Akhir tahun 673 Hijriah. Beliau rahimahullahu ta'ala lahir di kota Damaskus pada tanggal 3 Rabiul Akhir tahun 673 Hijriah. Nah, dan beliau rahimahullahu ta'ala, ya, terkenal sebagai hufadz, sebagai hafidz di zamannya, dan melahirkan banyak sekali karya tulis dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, dan hal ini tentunya tidak diragukan atau bukan hal yang aneh, ya, dikarenakan Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala berguru kepada para ulama besar di zamannya. Ya. Di antaranya 3 orang yang paling terkenal tentunya dari guru-gurunya Az-Zahabi. Yang pertama adalah Ibnu Taimiyah, Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, Al-Mizzi, Jamaluddin Abul Hajjaj Al-Mizzi, yang juga merupakan guru dari Ibnu Katsir, ya, bahkan mertua dari Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, sahib Tahdzibul Kamal. Dan yang ketiga Al-Qasim Al-Barzali. Al-Qasim Al-Barzali ini juga ma'ruf dari guru-guru beliau, dari guru-guru Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Nah, dan penulis Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala melahirkan banyak sekali karya tulis dalam berbagai disiplin ilmu sebagaimana yang sudah disebutkan. Nah, dalam tarikh beliau punya Tarikhul Islam, ini kitab yang berisi biografi ulama al-alam mulai dari zaman dari zaman para sahabat, ya, sampai ke zaman beliau, sampai di zaman beliau, rahimahullahu taala, pada abad ke-7 Hijriah. Pada abad ke-7 Hijriah. 6. Kemudian dari biografi perawi, tentunya beliau punya kitab Syiar Alamin Nubala. Walaupun kitab Syiar ini, Syiar Alamin Nubala, ya sama seperti Tarikhul Islam sebenarnya, cuman keunggulannya ya di dalamnya bisa ditemukan aqwal
Al-Jarh wa Ta'dil dalam Syiar Alam An-Nubala. Kemudian beliau punya kitab Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal sebagaimana yang ma'ruf dalam perawi. Beliau juga punya Al-Mughni fi Dhu'afa dan juga punya kitab Al-Kashif ya pada rawi-rawi kutubus sittah sebagaimana Ibnu Hajar punya kitab Taqribut Tahdzib. Nah, kemudian dari dalam bidang akidah tentunya beliau punya kitab Al-Ulu ya, kitab Al-Ulu dalam bidang akidah. Ya, beliau punya kitab Al-Ulu. 6. Kemudian yang terakhir berkenaan dengan beliau rahimahullahu taala, beliau wafat pada hari Senin tanggal 3 Dzulqa'dah tahun 748 Hijriah. Ya. Beliau wafat pada hari Senin tanggal 3 Dzulqa'dah tahun 748 Hijriah. 6. Rahimahullahu taala. Ini berkenaan dengan al-musannif. 6. Kemudian muqaddimah yang kedua berkenaan dengan al-musannaf, berkenaan dengan karya tulis beliau rahimahullahu taala. Kitab yang ada di hadapan kita ini adalah kitab Al-Muqidhah. Maudhu kitab ini atau unwanuhu, judul kitabnya adalah Al-Muqidhah. Sebagaimana yang ma'ruf. Yang kedua adalah maudhu'nya, tema pembahasan tentunya berkenaan dengan ilmu hadis. Ya, berkenaan dengan ulumul hadis. Ya, dari sisi riwayat, dari sisi dirayah. Di mana secara khusus kitab Al-Muqidhah ini merupakan tahdzib dan ikhtisar. Merupakan tahdzib dan ikhtisar dari kitab guru beliau Ibnu Daqiq al-Id, ya, yang berjudul Al-Iqtirah. Ini kitab masyhur, ya, Al-Iqtirah karya Ibnu Daqiq al-Id. Di mana kitab Al-Iqtirah ini diringkas dan disusun dan diberikan tambahan ya oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Muqidhah ini. Dan ini akan nampak sekali dari kalau kita melihat kalam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab ini. Ya, kita akan sering menjumpai beliau mengatakan qala Syekhuna Ibnu Wahab. Ya, qala Syekhuna Ibnu Wahab. Kita akan sering dapati Az-Zahabi rahimahullah berkata dalam Al-Muqidhah qala Syekhuna Ibnu Wahab. Yang beliau maksud dengan Ibnu Wahab di sini adalah Ibnu Daqiq al-Id, sahibu al-asal, penulis kitab asli yang beliau ikhtisar, yaitu kitab Al-Iqtirah. Kitab Al-Iqtirah. 6. Ini kitab ini ya, Al-Muqidhah rahimahullahu taala menjadi sangat penting untuk dipelajari, mengingat ini termasuk kitab-kitab ringkas dari sisi hajm ukurannya, termasuk kitab-kitab yang ringkas dan terutama dari sisi penulisnya. Ya, dari sisi penulisnya. Ya, walaupun tentunya ma'ruf pembahasan di kalangan ulama perbandingan antara Az-Zahabi dengan murid beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, tapi ya cukup ya kita mengetahui bagaimana keunggulan Az-Zahabi rahimahullahu taala yang tidak dimiliki oleh para ulama lain, sebagaimana yang disifati sendiri oleh murid beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Nuzhatun Nadhar, di mana beliau mensifati gurunya Az-Zahabi wa huwa min ahlil istiqra'it tam fi naqdir riyal. Baik. Dan kata Ibnu Hajar, dan guru kami ini yakni Az-Zahabi min ahlil istiqra'it tam. Beliau dari pakar istiqra' at-tam fi naqdir rijal, dalam mengkritik kepada rawi. Kita tahu kan istiqra' itu ada dua. Istiqra' itu kan mengadakan pengumpulan sampel ya, atau mensurvei atau mengumpulkan data-data, itu istiqra'. Istiqra' ada dua, ada istiqra' tam dengan istiqra' naqis. Ya. Kalau istiqra' tam artinya semua orang-orang yang berkepentingan dilacak sama dia, didata sama dia, kemudian apa-apa yang dibutuhkan, apa-apa yang butuh untuk diteliti, dia akan teliti dari semuanya. Itu namanya istiqra' tam.
Kalau istiqra naqis, ya misalnya dia hanya berhasil mengumpulkan 90% dari semua apa? Dari semua orang-orang mau didata. Nah, di sini kita bisa melihat Ibnu Hajar rahimahullah berkata tentang Az-Zahabi bahwa Az-Zahabi ini rahimahullah min ahli istiqra'i tam. Beliau dari pakar istiqra yang tam. Jadi istiqra beliau itu sempurna. Dan ini sangat penting ketika kita ketika dibutuhkan penukilan-penukilan atau ketika dibutuhkan kutipan-kutipan. Ya, baik berupa khilaf, kutipan khilaf misalnya, ataukah kutipan misalnya kutipan ijma atau kutipan akan wujudul khilaf, maka kutipan Az-Zahabi ini sangat terpercaya karena beliau adalah ahlul istiqra'i tam fi naqdir rijal. Nah, kemudian di dalam kitab ini, dalam kitab Al-Muqidhah ini, kita juga akan melihat bagaimana Az-Zahabi rahimahullahu taala mentatbiq, ya, memberikan nampak sekali bahwa beliau rahimahullahu taala itu ahlul mumarasah, ya, ahlul mumarasah, ya, beliau pakar dalam tatbiq dalam setiap pembahasan ilmu hadis yang menunjukkan beliau bahwa pengetahuan beliau terhadap ilmu hadis bukan sekedar teori. Bukan sekedar teori, tapi beliau memang orang yang terjun di dalam ilmu hadis. Beliau memang terjun di dalamnya, ya, membahas hadis. Jadi beliau bukan cuman seorang yang paham tentang ilmu hadis secara teori, tapi beliau juga praktisi dalam ilmu hadis. Beliau juga seorang praktisi dalam ilmu hadis. Dan ini yang menjadikan, ya, kitab ini Al-Muqidhah memiliki keunggulan tersendiri yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab mukhtasar dalam mustalahul hadis lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira ini berkenaan dengan pendahuluan yang butuh kita sampaikan berkenaan dengan kitab Al-Muqidhah dan berkenaan dengan biografi dari Az-Zahabi rahimahullahu taala. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala memulai pembahasan kitabnya dengan hadis as-sahih. Dan di sini beliau rahimahullahu taala, ya, tentunya mengikuti Ibnu Daqiq al-Id dalam Al-Iqtirah yang menjadi kitab asal dari Al-Muqidhah yang beliau ringkas darinya, ya. Beliau mengikuti Ibnu Daqiq al-Id yang memulai pembahasan hadisnya dengan hadis sahih. Memulai kitabnya dengan pembahasan hadis sahih. Sebagaimana sebelum mereka berdua, Ibnu Salah dalam muqaddimahnya juga memulai kitab hadisnya dengan pembahasan hadis as-sahih. Dan tentunya maklum mengapa mereka memulai pembahasan dengan ilmu hadis, dengan hadis yang sahih, hadis sahih, dikarenakan itulah inti. Ya, itulah Itulah inti bahwa ilmu mustalahul hadis atau ilmu usulul riwayah, ilmu usulul hadis ataukah ilmu al-hadis, ya, dia adalah al-ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min haitsul qabuli war radd. Bahwa ilmu hadis adalah al-ilmu bil qawaid, pengetahuan tentang qawaid, tentang aturan yang dengannya allati yu'rafu biha ahkamus sanadi wal matni, yang dengannya kita bisa mengetahui hukum-hukum sanad dan matan, ya, min haitsul qabul war radd, dari sudut pandang apakah dia makbul atau mardud wa ma asbah dzalik dan yang semisalnya. Dan tidak diragukan bahwa tujuan inti seorang mempelajari ilmu ini adalah untuk mengetahui mana hadis sahih sehingga bisa diamalkan dan mana hadis yang tidak sahih sehingga, ya, butuh kita berhati-hati padanya. Ya, butuh kita berhati-hati darinya. Nah, dan dari dua jenis hadis ini, hadis makbul dan hadis mardud, bila syak bahwa hadis makbul lebih asyraf. Hadis makbul itu lebih asyraf, lebih mulia dibandingkan hadis mardud. Dan dari semua hadis makbul, yang paling asyraf adalah hadis sahih. Dari semua hadis makbul, yang paling asyraf, yang paling syarif, yang paling mulia adalah hadis sahih. Karena itulah beliau rahimahullahu taala atau Ibnu Salah, demikian pula Ibnu Daqiq al-Id, dan diikuti di sini oleh Az-Zahabi, beliau memulai pembahasan kitabnya dengan pembahasan hadis as-sahih. Dan tentunya muqaddimat berkenaan dengan ilmu hadis, saya kira sudah berulang kali kita sebutkan, di sini tidak perlu kita ulang dalam muqaddimat berkenaan dengan dasar-dasar ilmu hadis.
Baik, qala Az-Zahabi rahimahullahu taala al-hadits as-sahih. Al-hadits as-sahih. Kata beliau, huwa ma dara ala adlim mutqinin wattasala sanaduhu. Fa in kana mursalan fa fil ihtijaji bihi ikhtilaf. Wa zada ahlul hadithi salamatuhu minasyududzi wal illah. Wa fihi nadharun ala muqtada nadharil fuqaha. Fa inna katsiran minal ilali ya'baunaha. Fal mujma'u ala sihhatihi idzan al muttasilu as-salimu minasyududzi wal illah wa ay yakuna ruwatuhu dzawai dhabtin wa adalatin wa adami tadlis. Kata Zahabi rahimahullahu taala, hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang madara, yakni hadis yang berputar sanadnya. Ala adlim mutqin, berputar sanadnya pada perawi yang adil lagi mutqin. Kalimat dara menunjukkan bahwa ini adalah sifat sanadnya dari awal sampai akhir. Ini adalah sifat dari setiap perawi dalam sanad, yaitu setiap perawinya adlin lagi mutqin. Ya, yakni adlun fi dinihi wa mutqinun fi dhabtihi atau fi hifdhihi. Ini dua syarat. Yang pertama dari hadis sahih, yaitu adlin, perawinya itu adlin mutqinin. Syarat yang ketiga, wattasala sanaduhu, dan sanadnya bersambung. Sanadnya bersambung. Bagaimana kalau tidak bersambung? Bagaimana kalau tidak bersambung? 6. Kata beliau, fa in kana mursalan fa fil ihtijaji bihi ikhtilaf. Kalau sanadnya itu mursal, tidak bersambung, akan diterangkan nanti, maka ada khilaf di kalangan ulama dalam hukum berhujjah dengan hadis mursal. Ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah hukum berhujjah dengan hadis mursal. Wa zada ahlul hadis, dan muhaddisin menambahkan persyaratan selain dari 3 syarat yang disebutkan di atas, yaitu adal, ayyakuna ruwatuhu, ya, ayyakuna arwat, antakuna arwat, ya, udulun, ya, rawi-rawi yang adil, kemudian apa? Mutqin, ya, kemudian isnadnya muttasil. Ditambahkan oleh muhaddisin syarat yang keempat dan yang kelima, yaitu salamatuhu minasyudzudzi wal illah. Selamat dari syudzuz, syadz dan illah. Ini tambahan 2 syarat dari muhaddisin. Kata beliau, wa fi nadharin ala muqtada nadharil fuqaha. Sementara menurut fuqaha, 2 tambahan ini tidak dipersyaratkan. Jadi hadis sahih menurut fuqaha hanya 3 syaratnya. Adal, mutqin, ittisalus sanad saja. Ya. Menurut fuqaha enggak perlu ditambahkan salamatu minasyudzuz wal illah. Fa inna katsiran minal ilali ya'bunaha. Karena kebanyakan ilal dalam hadis itu mereka tidak tolak. Ya. 6, yakni mereka tetap terima. Kebanyakan hadis-hadis yang muallal tetap dipakai berhujjah oleh para fuqaha. Kata beliau, fal mujma'u ala sihhati, dan kalau begitu yang disepakati sebagai hadis sahih adalah, tentunya yang dimaksud di sini al-mujma', yang disepakati yakni ahlul hadis. Ya. Beliau tidak tidak memasukkan di sini dalam ijma' al-fuqaha. Kenapa? Karena ijma' itu kan yang mu'tabar ijma'nya adalah ahlul fan. Kalau kutipan ijma'nya dalam fikih, otomatis yang mu'tabar aqwalnya dalam ijma' fikih adalah fuqaha. Yani seandainya ada masalah fikih, ada satu masalah fikih yang fuqaha sepakat, kemudian datang seorang muhaddis mengingkari, maka la yu'tabar, ini kalamnya muhaddis. Kalau dia bukan faqih, dia cuma muhaddis, tidak diterima ucapannya. Ya, menyelisihi ittifaqnya fuqaha. Nah, demikian pula di sini, tatkala pembahasan di sini berkenaan dengan hadis, maka tentunya yang dipakai ijma' yang dipakai adalah ijma'nya muhaddisin. Adapun khilafnya fuqaha la yu'tabar di sini. Iya, tidak perlu dipandang. Karena ini kita berbicara dari kacamata riwayat, dari kacamata hadis. Karena itulah kata beliau, fal mujma'u ala sihhatihi, dan maka yang disepakati akan kesahihan, kalau begitu
berdasarkan penjelasan di atas adalah al-muttasilu as-salimu minasyudzuzi wal illah wa ayyakuna ruwatuhu dzawai dhabtin wa adalatin wa adami tadlisin. Dia hadis sahih yang disepakati yang disepakati oleh muhaddisin adalah yang bersambung sanadnya, yang selamat dari syudzuz wal illah, dan perawinya semua perawinya zawai dhabtin wa adalah, memiliki dhabat dan memiliki adalah, wa adami tadlis, dan mereka semua bukan mudallis. Baik, ini gambaran global pembahasan mengenai tarif hadis sahih dalam Al-Muqidhah. Cukup ringkas yang disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah taala di sini, cukup ringkas dan sangat global sekali, dan yahtaju ila syarah. Sangat membutuhkan kepada syarah. Nah, sebelumnya butuh diketahui tentunya bahwa ilmu al-hadis, ilmu hadis itu adalah ilmu riwayat. Ilmu hadis, saya ulangi, bahwa ilmu yang berkenaan dengan penukilan, ilmu ini kan ada, ilmu mustalahul hadis ini ada, tentunya untuk mengakomodir yang namanya ilmu periwayatan. Dikarenakan ilmu ini ada, tujuan utamanya adalah kita bisa mengetahui mana sabda Nabi SAW dan mana yang bukan. Mana yang mana yang merupakan sabda Nabi SAW dan mana yang bukan. Itu asalnya. Dan masalah apakah itu sabda Nabi SAW atau bukan, tentunya itu sangat terkait dengan ilmu riwayat. Karena itu sifatnya penukilan, sifatnya pengabaran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza, misalnya fa'ala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kadza wa kadza misalnya. Atau misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fisik beliau demikian dan demikian. Semua tentang diri, semua tentang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya adalah khabar dan an-naqal, pengabaran dan penukilan, semuanya. Karena itulah dan dalam masalah mengabarkan, dalam masalah yang namanya kabar, yang namanya kabar atau dalam hal ini riwayat, atau dalam hal ini hadis, tentu saja kita akan menerima kalau kita pastikan bahwa itu betul-betul bersumber dari yang mengucapkannya. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan kita yakin bahwa ini hadis disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan terima, kan begitu? Logikanya seperti itu. Atau hadis tersebut mungkin kita tidak yakin bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengannya, nggak yakin 100%. Tapi dugaan besar kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian, maka kita juga akan menerimanya. Adapun kabar-kabar, hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita duga, yang dugaan besar kita ini tidak disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita akan tolak. Kenapa? Karena kita nggak yakin betul bahwasanya kabar yang sampai kepada kita itu sesuai dengan kenyataan. yakni betul-betul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian. Kan? Karena yang namanya hadis, yang namanya kabar-kabar riwayat, itu nanti dikatakan benar kalau sesuai dengan waqi', sesuai dengan kenyataan, kan? Kalau dikatakan qala Rasulullah SAW, apakah betul Nabi SAW bersabda demikian? Kalau sesuai dengan kenyataan, ya kita terima. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan, yakni Nabi SAW tidak bersabda demikian, ya kita tolak. Maka masalah periwayatan hadis, periwayatan kabar-kabar dari Nabi SAW atau dari para sahabat berputar di atas masalah ini. Apakah kita percaya kabar itu benar atau kabar itu tidak benar? Kapan suatu hadis kita anggap benar? Kalau kita yakin atau minimal kita menduga dengan dugaan besar bahwa kabar yang sampai kepada kita sesuai dengan kenyataan. Yani betul-betul demikian keadaannya. Betul-betul demikian keadaannya. Maka kita pasti akan terima. Ketika ada orang bilang qala Rasulullah SAW dan kita pastikan bahwa betul-betul Nabi SAW bersabda demikian, berarti kabarnya ini sidq. Kabarnya ini apa? Sidq. Apa itu sidq? Sidq mutabaqatu bainal aqwali
mutabaqatul qaul al-waqi. Ya, bahwa sidq adalah ketika sesuatu yang diucapkan sesuai dengan kenyataan. Maka kalau ada orang yang menyampaikan kepada kita suatu hadis dari Nabi SAW, kapan kita katakan dia sidq? Kalau kita yakin atau kita dugaan besar kita apa yang dia sandarkan kepada Nabi SAW betul-betul diucapkan oleh Nabi SAW, yang sesuai dengan waqi, sesuai dengan kenyataan, maka kita pasti akan benarkan dia. Tapi kapan kita yakin itu kadzib? Kapan kita yakin atau dugaan besar kita itu kadzib? Kapan sesuatu dikatakan kadzib? Kalau hal itu yukhaliful waqi. Kalau sesuatu itu menyelisih apa? Kenyataan. Ada orang mengatakan qala Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW. Tapi ternyata tidak demikian. Berarti ucapan dia qala Rasulullah SAW waqi. Karena kenyataannya Nabi SAW tidak pernah bersabda demikian. Itu namanya kadzib. Nah, kabar hadis kalau sampai ke telinga kita dan kita yakin atau dugaan besar kita kabar yang sampai, hadis yang sampai kepada kita itu yukhaliful waqi, kita pasti apa? Nukadzibu, kita pasti akan mendustakannya, mengatakan ini kadzib. Ya, ini kadzib. Nah, maka masalah periwayatan kembali kepada masalah ini. yakni ketika sampai kepadamu hadis Nabawi, apakah kamu yakin atau dugaan besar Nabi SAW betul-betul demikian kenyataannya, sesuai dengan kenyataan? Ya. 6. Yutabiqul waqi, ataukah dia yukhaliful waqi, menyelisih kenyataan sehingga dimasukkan dalam kategori kadzib. 6. Kalau dia misalnya orangnya itu apa? Kalau dia orangnya khabar yang disampaikan ini kita yakin atau dugaan besar kita yukhaliful waqi, maka kita akan menerima. Tapi kalau tidak, maka kita akan menolak. Nah sekarang masalahnya, dari mana kita bisa mengetahui kabar ini yutabiqul waqi atau yukhaliful waqi? Dari mana kita bisa mengetahui bahwa hadis yang sampai kepada kita sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan kenyataan? Apakah dia sidq atau kadzib? Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, disinilah apa yang disebutkan di sini oleh siapa? Oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kata beliau, wa huwa ma daru ala adlin mutqin. Ya. Hadis sahih adalah hadis yang berputar di atas para perawi yang adil lagi mutqin. Jadi syaratnya hadis tersebut, ya. Kalau dikatakan kapan kita menganggap hadis itu sidq sehingga kita terima, kita katakan kalau yang menyampaikannya kepada kita adalah rawi yang adil lagi dhabat. Rawi yang adil lagi dhabat. Dia memiliki adalah. Dia memiliki apa? Memiliki adalah yang dengannya dia tidak akan mungkin apa kadzib, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia punya dhabat, dia punya kekuatan ingatan, hafalan yang dengannya apa? Yang dengannya bisa ternafikan yang namanya al-khata'. Bisa ternafikan yang namanya al-khata'. Ya. Kenapa? Dikarenakan al-kadzib, kedustaan, ya, kedustaan secara umum penyebabnya ada dua. Al-kadzib penyebabnya ada dua secara umum. Yang pertama memang karena kadzib, dusta, ya, iftira, mengada-ngada. Yang kedua adalah al-khata', adalah kesalahan. Ini sudah pernah kita singgung dulu di pembahasan hadis al-maudhu, bahwasanya kata kadzib, dusta, itu dusta itu terbagi menjadi dua. Ada al-kadzibu amdan dan ada al-kadzibu ghairu amdin. Ada kadzib yang disengaja dan ada kadzib yang tidak disengaja. Adapun kadzib yang disengaja, ya inilah orang-orang yang memang sengaja berdusta. Memang mereka ini kadzab. Ini yang kadzibnya amdan. Adapun kadzibnya ghairu amdin, kadzibnya tidak sengaja, ini perawinya tidak berbohong, cuman dia salah dalam apa? Salah dalam meriwayatkan, salah dalam menceritakan ulang hadis yang dia dengar sehingga dia terjatuh dalam kebohongan secara tidak langsung. Yani karena apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan apa yang dia dengar dari gurunya, itu la yutabiqul waqi, itu yukhaliful waqi, dinamakan juga apa? Al-kadzib. Maka kesalah hafalan, yakni ketika seorang perawi salah gara-gara salah hafal, bukan karena sengaja berbohong,
dia murni salah hafal, itu juga bisa masuk dalam kategori kadzib. Masuk dalam kategori apa? Kadzib. yakni salah dia. Ya, salah dia. Nah, maka tatkala kita mengetahui bahwasanya penyebab kadzib itu imma karena memang orangnya dusta, jujur sering salah, ya, khata. Dia sering salah dalam periwayatan. Dia dengarkan dari gurunya demikian, dia sampaikan lain, tidak sama persis dengan apa yang didengarkan dari gurunya. Berarti ini dobatnya bermasalah yang menyebabkan dia secara tidak langsung kadzib, yakdzib, ya, berdusta. Dikarenakan apa yang disampaikan tidak sama seperti yang dia dengarkan dari gurunya. La yutabiqu al-waqi. Dia menyelisihi kenyataan. Nah, ini sebab al-kadzib. Dan hadis, kapan hadis itu kita yakini kadzib? Terserah kadzibnya amdin. Yang penting kita yakin itu kadzib atau dugaan besar itu kadzib, dugaan besar walaupun tidak yakin tapi dugaan besar itu adalah kadzib, maka apa? Tentu saja kita akan menolaknya. Nah, karena itulah untuk mencegah yang namanya kadzib dalam riwayat sehingga kita tidak menolaknya, para ulama mempersyaratkan dua hal ini, yaitu al-adalah dan al-itqan. Adlun mutqin, yang mana ditakbir oleh ulama yang lain dengan istilah apa? Al-dhabat. Al-itqan yakni al-dhabat atau al-hifdzu atau al-hifdz. Kata Zahabi rahimahullahu taala, hadis sahih adalah hadis yang dipersyaratkan padanya yang berputar di atas perawi yang adil lagi mutqin. Adil yakni memiliki adalah, mutqin yakni memiliki itqan, memiliki dhabat yang bagus. Ya. Kenapa dua hal ini dipersyaratkan? Karena hanya dua hal ini yang bisa mencegah yang namanya kadzib. Hanya dua hal ini yang bisa mencegah yang namanya kadzib, baik kadzib yang sengaja maupun tidak sengaja. Yang pertama adil, orang yang punya adalah, yakni dia terpercaya. Dia punya diana, sahibud diana, ya. Dia punya agama yang baik. Kalau dia punya agama yang baik, maka itu akan mencegah dia dari iftira, mengada-ngada. Ya, akan mencegah dia dari mengada-ngada, berbohong. Itu kalau dia punya adalah. Dan kalau dia mutqin, maka itu akan mencegah dia dari kadzib ghairi amdin. Ya, dari kadzib ghairi amdin, yakni salah hafal. Ya. Maka ketika dua hal ini terkumpul pada perawi, dia memiliki adalah dan dia memiliki itqan, maka itu akan mengantarkan kita untuk menerima hadis tersebut. Ya, kenapa? Karena al-adalah menafikan al-kadzib dan al-itqan menafikan apa? Al-khata'. Ya, menafikan apa? Al-khata'. Yani kadzib ghaira amdin itu apa? Al-khata', salah hafal atau yang semacamnya. Nah, kapan dalam satu hadis ternafikan ihtimal kadzib dan ternafikan juga ihtimal khata', maka bila syak itu hadis makbul, kita terima. Apakah kita yakin ya bahwa Nabi SAW bersabda demikian, atau kedugaan besar kita bahwa Nabi SAW bersabda demikian? Tapi intinya adalah perawi-perawi di dalamnya sudah menafikan kekhawatiran kita dalam masalah hadis, dalam masalah kabar, yaitu kalau kabar tersebut dusta, apakah dusta sengaja atau tidak sengaja. Ya, maka dusta sengaja dinafikan dengan persyaratan al-adalah, dan dusta secara tidak sengaja yakni khata', salah hafal, itu ternafikan dengan syarat al-itqan, dengan syarat al-itqan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kata beliau rahimahullahu taala, huwa ma dara ala adlin mutqin. Hadis sahih adalah hadis yang berputar di atas al-adl, ya. Adalah dan al-mutqin, yakni memiliki itqan, Baik. Yang pertama, syarat yang pertama kata beliau rahimahullahu taala adalah adl. Yang dimaksud adl di sini adalah adlu riwayah tentunya. Yang dimaksud dengan adl di sini adalah adlu ar-riwayah, bukan adlu asy-syahadah. Bukan adlu asy-syahadah, karena sebagaimana yang ma'ruf ada perbedaan antara adalah dalam riwayat dan adalah dalam asy-syahadah, dalam asy-syahadah. Baik. Syarat yang pertama bahwa setiap perawinya harus memiliki al-adalah. Apa itu adalah? Ibnu Hajar rahimahullahu taala
Baik. Jadi al-adalah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, al-adalah adalah malakatun tahmilu sahibaha ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Al-adalah adalah malakatun tahmilu sahibaha ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Bahwa al-adalah adalah suatu malakah, kepribadian. Ya, malakah, kepribadian. Yang mana kepribadian ini membuat pemiliknya untuk komitmen dan istiqomah di atas ketakwaan dan muru'ah. Muru'ah artinya menjaga nama baik. Ya, memiliki nama baik. Jadi al-adalah adalah suatu malakah, suatu kepribadian yang bisa mengantarkan ya pemiliknya untuk konsisten dan istiqamah di atas ketakwaan dan nama baik. Ya. Jadi dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, ya, dia bertakwa kepada Allah, dan dia juga orang yang dihormati, atau dia juga orang yang memiliki marwah, kehormatan di tengah masyarakat, di tengah masyarakatnya. Nah, ini definisi al-adalah. Ya. Jadi inti dari al-adalah ini adalah seorang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang mana karena pengagungan dia kepada Allah, kepada syariatnya, kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dia tidak melakukannya, maka itu bisa mencegah dia dari al-kadzib, mencegah dia dari dusta. Nah, ini syarat yang pertama, di mana sudah disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya bahwasanya adlur riwayah itu memiliki 5 syarat. Seorang dikatakan memiliki adlul, seorang dikatakan adlun dalam riwayat kalau terpenuhi 5 syarat. Yang pertama al-Islam, yang kedua al-bulugh, yang ketiga adalah al-aql. Al-Islam, kemudian al-bulugh, kemudian al-aql, kemudian yang keempat ghairu fasik, bukan orang fasik, dan yang kelima ghairu makhrumil muru'ah, bukan orang yang tercoreng nama baiknya di tengah masyarakat. Baik, insyaallah taala kita akan jelaskan 5 perkara ini secara ringkas pada pertemuan berikutnya. Karena ini sudah berulang ya, persyaratan 5 hal ini. Wallahu taala alam bisawab. Naktabi bihadzal qadar wa ilmu indallah. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.